rekan-rekan semua, kita akan segera memulai acara ibadah kita pada hari ini. Mari kita masing-masing mulai dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hari ini bisa ibadah kembali melalui online Zoom. Tuhan, Kau yang pimpin ibadah ini agar berjalan dengan lancar dan setiap acara dapat berjalan dengan lancar. Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, silakan dimulai. Oke, shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali boleh berkumpul walaupun kita berkumpul via online, tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak terbatas bagi kita semua. Amin. Biar pada saat ini kita boleh sama-sama siapkan hati pikiran kita. Kita boleh datang pada Tuhan. Kita nyatakan bahwa Tuhanlah Raja atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami angkat pujian kami Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Angkat pujian ini dari awal, nyatakan ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau, Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Nyatakan sama-sama, Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Nyatakan sekali lagi, Engkaulah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat
Katakan sekali lagi, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Berserah dengan hormat saya serahkan pada hambanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Berkatilah kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk memahami dan melakukan kehendak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Handri Chandra, seorang pendeta madya di salah satu sinode yang ada di Indonesia dan juga dosen di sebuah sekolah tinggi teologi di Jakarta Utara. Salam kenal, dan saya bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk berbagi dengan Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini. Apakah suara saya sudah cukup jelas? Jelas Pak Handri, thank you. Thank you. Baik. Mari kita akan melanjutkan pembahasan atau sharing firman Tuhan kita pada siang hari ini. Saya diberikan tema hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan tentu tema ini diambil dari Filipi 1 ayat 21. Dan izinkan saya untuk bisa share screen karena saya sudah menyiapkan beberapa slide presentasi untuk kita sama-sama bisa mengikuti PA ini. Oke, slide-nya bisa kelihatan ya, Bapak Ibu? Kelihatan Pak, jelas. Oke, baik. Nah, kita sedang berada di masa-masa sulit ya Bapak Ibu, karena kita sedang menghadapi satu masalah global yang begitu berdampak dalam hidup kita di berbagai dimensi, baik itu ekonomi, kesehatan, politik, dan lain-lain. Seperti yang Bapak Ibu sudah tahu, kurang lebih sudah mau hampir setahun kita bergumul dengan pandemi COVID-19. Ya. Ada begitu banyak orang yang terkena dampak dari virus ini, pandemi ini. Ada yang terkena virus ini lalu sakit, masuk rumah sakit, bahkan tidak sedikit yang meninggal. Ya. Dan ternyata dampak dari pandemi ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan dan kehidupan manusia, tapi juga mempengaruhi ekonomi, politik, dan lain-lain yang kita semua tentu mengalami dampaknya. Dan bagi saya sendiri, pandemi ini memperlihatkan bahwa memang hidup dan mati itu adalah sebuah hal yang alamiah atau natural sekali. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, ratusan tahun yang lalu kita pernah, manusia maksud saya, pernah menghadapi pandemi yang lebih hebat sebenarnya, yang dikenal dengan nama The Black Death. Pandemi ini lahir kurang lebih tahun 1347, tahun 1347 sampai tahun 1351 atau 52. Pandemi Black Death ini yang ditimbulkan oleh satu jenis bakteri yang begitu mematikan, itu membuat Eropa lumpuh, ya, dan memakan korban jiwa menurut informasi yang saya terima, 75 sampai 200 juta nyawa manusia hilang karena pandemi
the Black Death ini. Waktu itu terjadi, kematian itu menjadi begitu umum. Ya, tidak lagi menjadi sesuatu hal yang khusus ya, karena bisa Bapak Ibu bayangkan ratusan juta orang meninggal karena pandemi ini. Dan itu sangat mempengaruhi jalannya kekristenan, mengingat pandemi ini menghantam jantung kekristenan pada waktu itu, yaitu Eropa. Jadi, sekalipun Eropa adalah wilayah Kristen, ternyata tidak luput dari pandemi. Jadi Bapak Ibu, kita lihat dalam perjalanan hidup manusia, hidup dan mati itu adalah hal yang sangat-sangat alamiah atau natural. Bukan hanya pandemi yang bisa membuat kita mati, ya ada bencana alam. Belum lama saudara-saudara kita di Aceh, kira-kira berapa ya? 10 mungkin atau 11 tahun lalu, saya agak lupa, itu terhantam oleh tsunami. Itu ratusan ribu orang juga meninggal. Kematian itu adalah menjadi hal yang begitu umum, ya karena ratusan ribu orang meninggal. Istri saya kebetulan bekerja di Siloam, Bapak Ibu ya, Siloam Kebeturup, dekat MNC. Dan istri saya ini bekerja sebagai seorang dokter di tempat itu. Dan dia, karena bekerja di situ, memandang kematian itu bukan lagi sesuatu hal yang wow. Ya. Karena setiap hari ada aja yang mati. Jadi sebenarnya hidup dan mati itu adalah hal yang biasa. Tapi menarik bahwa di dalam Filipi 1 ayat 21, Rasul Paulus yang adalah seorang Rasul Kristus mengeluarkan satu statement yang begitu dalam, begitu bermakna, dengan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi hidup itu sama dengan Kristus, mati itu sama dengan untung. Itu yang bisa kita tangkap dari kalimat ini. Lalu apa maksudnya? Kalau Bapak Ibu melihat surat Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika beliau ini, Rasul ini sedang berada di dalam penjara di kota Roma. Dan ini ditulis kira-kira tahun 58 sampai 62 Masehi, dan itu adalah masa-masa sebelum dia meninggal. Karena menurut catatan sejarah, Rasul Paulus dibunuh pada tahun 64 Masehi di bawah pemerintahan Kaisar Romawi yang bernama Nero. Jadi, surat Filipi itu ditulis pada saat dia sedang mengalami masa-masa sulit karena sedang berada di penjara. Di mana dia sedang naik banding untuk bisa menaikkan kasusnya kepada Kaisar. Dan surat ini ditulis pada masa-masa seperti itu. Dengan kata lain, surat Filipi ditulis bukan pada masa-masa nyaman, tapi pada masa-masa penderitaan dia. Karena dia memberitakan Injil. Jadi situasi inilah yang melatar belakangi kenapa surat Filipi itu ditulis, karena memang jemaat di Filipi itu punya satu kedekatan dengan Rasul Paulus. Itu bisa kita lihat di Kisah Para Rasul. Rasul Paulus lah yang merintis jemaat di sana. Dan jemaat di Filipi itu spesial di mata Rasul Paulus karena mereka ada orang-orang yang sangat mendukung pelayanan Rasul Paulus. Sampai disebut rekan atau partner dalam pemberitaan Injil. Dan di awal-awal pembukaan surat Filipi, di mana Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 24 itu ada, itu adalah bagian di mana Rasul Paulus membagikan, sharing kisah hidupnya, pengalaman hidupnya, kondisi hidupnya, waktu saat itu dia sedang ada di penjara. Oleh sebab itu, mari kita baca teks perenungan kita pada siang hari ini. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Mohon diikuti, mohon diresapi ya.
agar kita bisa sama-sama sinkron dalam membahas atau mempelajari teks-teks ini. Filipi 1 ayat 21 berkata begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu bisa lihat unsur personalnya surat ini, ya, bagiku, aku. Jadi ini benar-benar luapan hati, luapan perasaan dari Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Di sini Rasul Paulus mengungkapkan pandangan-pandangannya tentang kematian dan kehidupan. Bagaimana dia melihat hidup itu sebagai Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi yang menarik adalah ternyata di dalam kematian sekalipun yang dipandang sebagai keuntungan itu tujuannya satu. Pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Jadi kalau kita lihat dua konsep hidup dan mati ini, dalam perspektif atau pandangan teologisnya Rasul Paulus, kita akan bertemu konsep ini, Bapak Ibu. Yaitu konsep union, unity in Christ. Ya, unity in Christ. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen itu unite, bersatu dengan Kristus. Tidak hanya hidup, tapi juga mati. Karena di dalam kematian pun kita mengharapkan, mengimani satu hal, yaitu bersama-sama dengan Kristus. Jadi di mata Rasul Paulus, hidup adalah Kristus, tapi mati pun keuntungan. Keuntungan kenapa? Karena dalam kematian, dia bisa bersama-sama dengan Kristus. Jadi baik hidup, baik mati, sebenarnya tidak ada bedanya. Karena baik hidup dan mati, kita ada di dalam Kristus. Ya. Kita dirangkul dalam Kristus. Kalau jemaat yang dikasihi Tuhan mengingat satu statement yang begitu powerful yang Rasul Paulus tuliskan dalam Roma 8, ayat 37 dan 38, Rasul Paulus itu menegaskan dengan begitu lugas, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Baik sakit penyakit, penderitaan, bahkan kematian. Jadi iman Kristen itu seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam hidup kita yang real ini, yang fana ini di dunia, bahkan kematian kita selalu bersama Kristus. Kita selalu ada di dalam Dia. Jadi bayangkan Bapak Ibu, wajahmu itu ada di salah satu gambar wajah yang ada di dalam Kristus. Di gambar yang saya tampilkan di sisi kanan ini. Imajinasikan ada wajahmu di situ. Supaya engkau bisa memaknai bahwa baik engkau hidup ataupun engkau mati. You will never alone. You will always in Christ. Engkau akan selalu ada di dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu bisa memahami ini, hidup dan mati pun bukanlah sebuah hal yang menakutkan. Tapi apa yang bisa kita ambil dari refleksi perenungan Rasul Paulus akan kehidupan dan kematian? Gagasan awalnya adalah baik dia hidup, baik dia mati.
dia akan selalu berada dalam Kristus. Baik dia hidup, baik dia mati. Dia harus selalu memuliakan Kristus. Filipi 1 ayat 20 bagian B. Jadi selalu dalam Kristus. Tapi ada bagian-bagian penting yang bisa kita pelajari dari sikap Rasul Paulus dalam menghadapi kehidupan dan kematian. Perhatikan Bapak Ibu, hidup itu adalah Kristus. Jadi Kristus adalah motivasi, tujuan, fondasi hidup kita. Kristus adalah definisi hidup kita. Oleh sebab itu, mumpung kita masih hidup, ada dua hal yang kita harus lakukan. Jika memang kita berkata seperti Rasul Paulus, hidup adalah Kristus. Yang pertama itu fruitful. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau memang Bapak, Ibu, dan saya ada di dalam Kristus, dan menjadikan Kristus sebagai definisi hidup kita, tujuan hidup kita, motivasi hidup kita, penggerak hidup kita, maka hidup kita harus bekerja memberi buah. Apa maksudnya bekerja memberi buah? Dalam konteks Rasul Paulus, dia harus memberitakan Injil dan menyelamatkan orang lain. Itu konteksnya Rasul Paulus. Konteksnya kita seperti apa? Khususnya bagi Bapak Ibu yang bekerja di sebuah perusahaan. Sebenarnya konteksnya tetap sama. Bapak Ibu harus memberitakan Injil dan menjadi berkat bagi sesama. Tapi bukan dengan kata-kata. Tapi lewat sikap hidup. Bapak Ibu harus bekerja dengan rajin, disiplin, ramah terhadap sesama tanpa memandang agama, senyumlah senantiasa, kerjakanlah tanggung jawabmu dengan penuh sukacita. Disitulah engkau bekerja memberi buah. Disitulah engkau memuliakan Tuhan, karena engkau membuat orang lain bisa menikmati buah hidupmu. Apa yang engkau hasilkan lewat kata-katamu, perbuatanmu, dinikmati oleh orang lain. Dan di situ kita memuliakan Tuhan. Bapak Ibu tidak harus jadi dosen teologi, jadi pendeta jemaat seperti saya. Karena bekerja memberi buah itu sangat luas implikasi dan aplikasinya. Bapak Ibu juga adalah orang-orang yang berharga. Bapak Ibu juga adalah pelayan-pelayan Tuhan, sekalipun engkau bekerja di perusahaan. Ya. Karena apapun pekerjaanmu, selama hidupmu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik, kata-kata yang baik, orang lain itu bisa menikmati buah hidupmu. Dan itulah yang harus kita lakukan. Jika kita memang berkata, hidup adalah Kristus. Kristus adalah definisi hidup kita. Keseluruhan hidup kita. Sama seperti Yesus kan Bapak Ibu. Hidupnya itu sangat singkat, 33,5 tahun, sejauh yang kita pelajari di Alkitab. Dan kalau mau jujur, pelayanan dia lebih singkat lagi, hanya 3,5 tahun. Tapi Bapak Ibu lihat, buah hidup dia, sebagaimana yang kita bisa lihat di Alkitab. Orang-orang yang lapar dia beri makan. Anak-anak kecil dia rangkul. Orang-orang berdosa yang ditolak masyarakat, dia rengkuh, dia peluk, dia cintai. Orang-orang miskin dia pedulikan. Bahkan orang yang menombak perutnya, dia ampuni. Dia mengajar banyak orang tentang kerajaan Allah. Hidupnya sangat bermakna, walau 3,5 tahun. Dan hidup Tuhan kita inilah yang menginspirasi Mahatma Gandhi. Bayangkan, seorang pemimpin India
sangat diberkati lewat hidup Tuhan Yesus yang dia baca di dalam Injil kita. Karena hidupnya Tuhan Yesus itu fruitful, berbuah lebat, dinikmati banyak orang. Dimanapun Yesus hadir, orang demen. Orang akan menghampiri. Ya, jangan sampai Bapak Ibu masuk kantor, semua buang muka. Jangan sampai begitu Bapak Ibu membuka pintu ruangan, semua bilang, dia datang, dia datang. Monster datang. Aduh, jangan sampai Bapak Ibu. Kehadiranmu melukai orang, menakutkan orang. Engkau jadi manajer, supervisor ketika engkau datang. Ya, orang-orang yang ada di bawahmu ketakutan, tidak nyaman. Aduh, something wrong. Hidupmu tidak. Hidup adalah Kristus yang kedua, yang tadi fruitful Bapak Ibu, adalah hidup yang altruistik. Atau hidup yang mencerminkan altruism. Ya, apa itu altruistik atau altruism? Itu adalah hidup yang memperhatikan, mempedulikan the well-being of others. Memperhatikan kesejahteraan orang lain. Inilah jantungnya surat Filipi. Sebagaimana yang kita lihat di Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nasihat Rasul Paulus yang sangat powerful di situ adalah hendaknya dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, di mana kita harus memperhatikan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Mengutamakan orang lain lebih daripada diri sendiri. Itu altruism. Mempedulikan, memperhatikan the well-being of others. Kesejahteraan orang lain. Itu adalah kehidupan Kristen. Sama seperti Yesus. Yang miskin akan dia tolong. Yang ditolak masyarakat akan dia peluk. Ya. Yang sakit disembuhkan. Yang buta akan kebenaran akan dicelipkan. Yang lumpuh rohaninya akan dipulihkan. Karena Yesus memperhatikan kepentingan orang lain. Bapak Ibu dan saya yang bersimba dengan dosa ini diselamatkan oleh Yesus. Makanya dia rela jadi manusia. Yesus lebih memperhatikan kepentingan kita dibanding kepentingan dia. Tidak ada egoisme di sini. Tidak ada self. Rabbi Lord Jonathan Sacks dalam satu speech-nya di TED berkata begini, memberi nasihat begini. Kita ini hidup di masa dunia modern di mana semuanya itu selfie, self-esteem, ya, self-actualization, semua self. Sehingga ilah dunia modern itu adalah aku. Oleh sebab itu dia berkata begini, lakukan operasi find and replace. Sama seperti kita kalau ngetik docs ya atau word. Ada instruksi find and replace. Bapak Ibu cari di benakmu, di pikiranmu kata self. Cari itu di hidupmu kata self. Temukan lalu replace. Ganti itu dengan other. Sehingga yang kita pikirkan, yang kita hidupi tidak lagi self, tapi us. We. Not I. Itu adalah hidup yang mencerminkan Kristus di dalam. Jadi Bapak Ibu, Rasul Paulus itu mengharapkan kematian. Dia sangat siap. Tapi dia berkata, sekalipun kematian itu adalah satu bentuk pelepasan bagiku, sebuah keuntungan. Karena aku bebas dari penderitaan, bebas dari sakit penyakit, bebas dari beban, dan bisa bersama-sama dengan Kristus, dia tetap memilih untuk tetap hidup demi kamu, demi jemaat Filipi, demi orang lain, bukan demi dirinya sendiri. Ini teladan yang luar biasa.
Jadi Bapak Ibu, ayo kita lebih concern, peduli dengan other. Apalagi di tengah masa-masa pandemi COVID-19 ini. You have the ability. Engkau punya kekuatan, engkau punya kemampuan untuk berdampak bagi sesama. Ini kesempatan emas untuk membuktikan hidup adalah Kristus. Lihat sekelilingmu. Ganti paradigma dan mindsetmu yang tadinya self atau I. Ganti dengan other dan us. Itu adalah definisi hidup adalah Kristus. Yang satunya adalah mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena dalam kematian, Paulus bisa bersama-sama dengan Kristus, terbebas dari semua. Kematian itu tidak pernah menjadi sesuatu hal yang menakutkan dalam kekristenan, Bapak Ibu. Kematian itu adalah fulfillment, penggenapan, kesempurnaan, unity dengan Kristus. Dalam kematianlah kita bisa diam bersama-sama dengan Kristus secara sempurna dalam keabadian. Jadi itu menguntungkan. Dan ini adalah refleksi bahwa hidup kita adalah Kristus. Kalau hidup kita adalah Kristus, mati pasti menjadi sesuatu hal yang normal, alamiah, tidak perlu. Karena dalam kematian pun, kita bersama-sama dengan Kristus. Kecuali waktu kita mati, kita terpisah dengan Kristus, silahkan takut. Tapi tidak. Jadi ngapain takut mati? Ya, yang hebatnya adalah yang tadi saya katakan. Mati itu menguntungkan sekali bagi Rasul Paulus. Tapi dia lebih memilih hidup dan menjadi berkat buat orang lain. Itu lebih penting. Jadi Bapak Ibu, hidup dan mati adalah hal yang natural dalam hidup manusia. Oleh sebab itu pastikan hidup kita selalu ada dalam Kristus. Dan memuliakan Nama. Hidup kita singkat. Oleh sebab itu, mari kita menjadikan Kristus sebagai definisi hidup kita. Berbuahlah dan perhatikanlah sesama tanpa memandang syarat. Ya, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, karena itu adalah hukum yang sama dengan mengasihi Allah dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dengan segenap hati. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hamba sudah selesai berbicara ya Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami untuk bisa memahami dan melakukan firman-Mu. Hamba berdoa menyerahkan anak-anak-Mu yang bekerja di MNC Group ini. Kiranya Tuhan membimbing menemukan. Kiranya Allah sumber damai sejahtera memberikan kami tangan-tangan yang terbuka untuk bisa memegang, menolong sesama kami. Kiranya Allah memberikan kami wajah yang selalu tersenyum untuk bisa memberkati dan menguatkan sesama kami. Kiranya Allah memberikan kami hati yang penuh cinta, yang memperhatikan kebaikan, kesejahteraan sesama kami tanpa memandang suku, agama, ras, dan hamba berdoa menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, puji nama Tuhan. Terima kasih kepada hambanya Bapak Henry Chandra yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pada saat ini kita mau sama-sama memberikan persembahan kita. Persembahan kita dapat kita lakukan dengan cara men-scan QR code yang ada di layar. Oke, sebelum itu ada laporan kas PDMNC Center dan Diakonia. Yang pertama ada laporan kas PDMNC Center per tanggal 25 September dan juga laporan Diakonia 25 September 2020.
Dan ini juga ada PIC, bagi saudara yang tergerak untuk ikut boleh bergabung di dalam pelayanan diakonia. Ada nomor rekeningnya juga, ada PIC-nya, dan juga ada kontak personnya. Ada Ibu Christina R. Asmara Dewi dan juga Ibu Winda. Oke, kita akan memberikan persembahan kita. Kita angkat pujian Kaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Untuk doa syafaat saya serahkan pada Pak Stephen. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your mercy and grace in our lives. Thank you, Lord, for Pastor Henry Chandra, for the message through him. I pray, Lord, you bless him and his family, Lord. May your anointing continue to grow in him, Lord. We are facing very difficult times, so Lord. We hope it will get better, but each week we see the infections in Indonesia getting worse. So, Lord, we pray for your mercy and grace in our lives. And we pray, Lord, you forgive us, sanctify us, and Lord, cleanse us, Lord. We pray for forgiveness, Lord. We forgive one another, each another, and we ask you to forgive us, to sanctify us, Lord, that we may live a life that is pleasing to you. Forgive Indonesia, Lord Jesus. Father, we pray for MNC Group, Lord. We pray for our chairman, executive chairman, Bapak Haritano Sudibyo. I pray, Lord, that you bless him, Lord, because you have appointed him and anointed him to lead this company, to found this company, and also, Lord, that many people, thousands of employees in this company are blessed, Lord. We thank you, Lord, for your grace upon his life. I pray, Lord, even in this difficult situation, Lord, you give him great wisdom as you have always done, oh Lord, throughout the years. I pray, Lord, even in this new situation, he will have new ideas. And Lord, I pray your grace upon his life. Bless his family, oh Lord. I pray for your wisdom. I pray for your compassion. And I pray, Lord, for wisdom of insight, Lord, to see into their future and be able to lead this company, that every employee will be blessed, Lord. We see many places, Lord, that people are retrenched, people losing their jobs. But here in MNC Group, you have really blessed us. Bless the finances of this company. Lord, we pray of grace, O Lord. We also pray, Lord, for PDMNC Center. We pray for Pak Chris and the whole team, O Lord, pengurus PDMNC Center. I pray your grace, Lord, that we will have the wisdom and the desire, Lord, to always come together to worship you and to be a blessing to all the employees in this company, O Lord. We also pray for everyone who is here listening and those who are unable to join. I pray your blessing, O Lord. If anyone is sick, O Lord, we pray for healing, O Lord. If anyone is hurting, O Lord, Lord, you heal him, O Lord, or her, Lord Jesus. Father, we pray, Lord, that your blessing will be upon MNC Group. We also pray, Lord, for our nation. We pray, Lord, for our President, Bapak Jokowi, and we pray, Lord, for Vice President, all the ministers, and all the anggota DPR, MPR, governors, Bupati, Wali Kota. I pray your blessing, O Lord. I pray, Lord, they will have the wisdom and your grace, O Lord, to lead this country into a better place. Lord, we also pray for those medical staff
and people who are serving in the hospitals. Lord, there are so many difficulties, but I pray, Lord, that your grace will be sufficient. I pray for all the churches and the pastors and the believers who are in difficulty. I pray your grace upon them, O Lord Jesus. We pray, Lord, that you will bless them and protect them in these difficult times. We also pray for Jakarta. Bless Jakarta, Lord. The infections are continuing to rise. I pray, Lord Jesus, for your mercy and grace. Forgive us, O Lord, and pull this pandemic away from us, Lord Jesus. Bless our governor, Bapak Anies Baswedan. I pray your grace upon him, Lord. Thank you, Lord, for blessing throughout the week. And we pray this weekend and the next week, Lord, we will have great blessings from you. And we want to pray, Lord, as you have taught us to pray. Our Father in heaven, holy is thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Pastor Handri Chandra will say grace. Close. Mari Bapak Ibu, kita bersatu teduh sambil kita membuka hidup kita di hadapan hadirat Tuhan. I pray to you for the blessing of our Father in heaven and in the love of our Lord Jesus Christ. And also the blessing of Holy Spirit within our life, now and for eternity. God will always live in us and us in Him. For the one who believes this, let us say together, Amen. Thank you, thank you. Amen. Thank you, Pak Handri. Thank you, Bu Glenn. Thank you, Pak Handri. God bless semuanya. God bless.